Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021. Perkenalkan, saya Rizky Tarmulo, guru PPKN pada MTSN 1 Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tagihan ujian kinerja PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021. Praktik pembelajaran pada hari ini mengambil materi bab 2 Norma dan Keadilan pada kelas 7. Apabila ada kesalahan dalam video saya mohon kritik dan sarannya untuk lebih bisa menyempurnakan video yang saya kerjakan. Untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan tayangan video berikut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, senang sekali pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN, di mana kita akan melanjutkan materi tentang norma dan keadilan. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak mau cek kehadiran kalian. Azmi, Hadir, Pak. Cendikia, Hadir Pak. Dea, Hadir, Pak. Dwi Amalia, Hadir, Pak. Elvi Rahma, Hadir, Pak. Gufran Faiz, Hadir Pak. Haikal Permana, Hadir Pak. Pris Windika. Tidak hadir, Pak. Kemana? Alasannya apa? Sakit, Pak. Oh, sakit. Kita doakan semoga Riswin cepat sembuh. Manza, Hadir Pak. Nadia MS, Hadir, Pak. Naya Adinda Utami, Hadir, Pak. Sulis Nadia, Hadir, Pak. Tiara Nurul Anissa. Hadir, Pak. Baik, hanya Riswin yang tidak hadir. Nah, anak-anakku sekalian, sepertinya jarak antar meja satu sama lain itu belum sesuai. Silakan diatur dulu, dirapikan dulu agar pelajaran jadi nyaman. Anak-anakku sekalian, sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Kalian sebagai pelajar, salah satu cara menanamkan rasa cinta tanah air adalah dengan menyanyikan lagu nasional di setiap awal pelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
lagi anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, pertemuan minggu lalu kita telah membahas materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai negara, di mana salah satu poinnya penekanannya ada pada Piagam Jakarta. Siapa yang bisa bacakan atau sebutkan isi Piagam Jakarta sila pertama? Saya, Pak. Ya, silakan dia. Teks yang diubah pada Piagam Jakarta, Pak, adalah sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, terima kasih. Dea, silakan duduk. Selanjutnya, Bapak mau tanya satu lagi. Kira-kira kenapa sila pertama Piagam Jakarta itu diganti? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan Nadia. Sila pertama Piagam Jakarta itu diganti, Pak, karena bunyi sila pertama Piagam Jakarta itu hanya condong kepada umat muslim. Ya, terima kasih Nadia. Sila pertama Piagam Jakarta diganti karena bunyi sila Pancasila sila pertama itu condong kepada umat muslim, sedangkan kita di Indonesia terdiri dari beberapa suku dan agama. Oke, terima kasih Dea dan Nadia. Anak-anakku sekalian, di materi norma dan keadilan ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama. Setelah mengamati materi melalui slide PowerPoint, peserta didik mampu mengorganisasikan bentuk perbuatan yang sesuai dengan norma secara tepat. Yang kedua, setelah mengamati materi melalui slide PowerPoint, peserta didik mampu menilai perbuatan yang sesuai dengan norma dan hukum secara mandiri. Ketiga, setelah menganalisis video pembelajaran, peserta didik mampu merancang perilaku yang sesuai dengan norma dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan benar. Nah, nanti kalian bisa memilah perilaku apa yang pernah kalian lakukan, melanggar norma atau tidak. Nah, nanti kita pahami satu persatu. Kemudian yang keempat, setelah menganalisis video pembelajaran, peserta didik mampu mempraktikkan perilaku menaati norma dalam lingkungan sehari-hari dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Kemudian melalui diskusi kelompok, nah nanti kalian akan bagi menjadi beberapa kelompok. Peserta didik mampu menghubungkan norma dengan kegiatan sehari-hari dengan baik. Nah, Nadia pernah mencuri nggak? Jujur, pernah. Nah, nanti kita kelompokkan melanggar norma apa. Nah, kemudian yang terakhir, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu mempraktikkan perilaku menaati norma dalam lingkungan sehari-hari dengan benar. Anakku sekalian, kalian yang hidup di zaman globalisasi, teknologi semakin canggih, kalian harus menempa diri kalian lebih pintar, lebih jeli. Gunakan HP yang ada di tangan kalian bukan hanya untuk bermain game dan bersenang-senang, tapi mencari ilmu-ilmu baru di pelajaran apapun. Karena di zaman milenial ini, kalian itu banyak tuntutannya. Otomatis kalau kalian nggak punya skill, nggak bisa kalian bertarung dengan dunia kerja, maka kalian akan jadi pengangguran. Mau jadi pengangguran? Ya. Karena itu, kalian harus belajar rajin pelajaran apapun. Selalu manfaatkan teknologi yang ada dalam rumah kalian untuk menggali ilmu-ilmu baru agar kita tidak ketinggalan zaman. Buktikan kalau orang desa juga bisa sukses. Anak-anakku sekalian, materi yang pertama adalah pengertian norma dan keadilan. Nah, siapa yang bisa bantu Bapak untuk baca? Saya, Pak. Silakan Tiara. Norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Norma juga dijadikan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Ya, terima kasih Tiara, silakan duduk. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa lihat di materi yang di depan. Norma adalah aturan yang mengatur kehidupan warga. Nah, norma itu dibuat untuk mengatur. Bayangkan kalau kita tidak ada yang ngatur. Kita di madrasah ini kalau nggak ada peraturan apa jadinya? Hancur. Nah, selanjutnya di depan ada pengertian keadilan. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Yang ini bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Nah, itu pengertian norma dan keadilan.
Anak-anak sekalian, selanjutnya di depan ada macam-macam norma. Norma terbagi 4. Siapa yang bisa bantu Bapak baca penjelasannya? Saya Pak. Silakan Putra. Macam-macam norma. Yang pertama norma agama, yaitu norma yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang diatur melalui kitab suci dan hadis. Norma yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Ya, terima kasih Putra. Silakan duduk. Nah, lihat anak-anak, yang pertama adalah norma agama, norma yang bersumber dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diatur melalui kitab suci, Quran dan hadis. Yang kedua ada norma hukum, adalah norma yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat dan memaksa. Nah, selanjutnya norma yang ketiga adalah norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini merupakan norma yang bersumber dari tata kelakuan masyarakat yang menjadi kebiasaan. Dwi pernah melihat di kampungnya bagaimana masyarakat berbaur ketika ada acara. Nah, itu merupakan bagian norma kesopanan, yang mana apabila dilanggar maka akan dapat sanksi, dikucilkan dari masyarakat. Yang terakhir adalah norma kesusilaan, norma yang bersumber dari hati nurani. Haikal pernah dimarahi orang tua? Pernah. Bagaimana rasanya ketika dimarahi orang tua? Sedih. Terus menyesal. Nah, itu merupakan bagian dari norma kesusilaan. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan tayangkan beberapa gambar di depan. Yang pertama itu ada gambar. Siapa yang bisa jelaskan gambar ini? Saya Pak. Silakan Haikal. Gambar ini menyatakan bahwa seorang polisi yang merazia seorang pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Oke, terima kasih Haikal. Nah, lebih tepatnya ada bukan seorang, ada beberapa polisi yang sedang merazia pengendara yang melanggar lalu lintas. Nah, yang kedua ada gambar, ini menarik nih tentang pelajar. Siapa yang bisa jelaskan gambar ini? Saya Pak. Ya, silakan Manjat. Gambar ini Pak menyatakan adanya seorang pelajar yang melanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm dan menerobos lampu merah. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, kalian perhatikan anak-anak, kalian nggak boleh melakukan hal yang seperti ini, melanggar rambu-rambu kemudian tidak menggunakan helm. Ya Pak. Nah, seakan-akan ada 13 lagi nyawanya di situ kan? Nah, gambar yang ketiga. Nah, ini kayaknya khusus yang ada di Aceh. Siapa yang bisa jelaskan? Silakan Rama. Gambar ini adalah seseorang yang melanggar norma agama dan dikenakan hukuman dicambuk. Hal ini hanya terjadi di Aceh. Ya, terima kasih. Nah, kita lihat anak-anak, ada orang yang sedang dicambuk karena melanggar syariat Islam. Kita harus bangga karena Aceh punya aturan khusus tentang pelanggar-pelanggar norma seperti syariat Islam. Aceh menerapkan pelanggaran syariat Islam itu meliputi yang pertama itu berjudi, yang kedua berzina, kemudian berdua-duaan, kemudian mabuk-mabukan. Nah, itu nggak boleh. Ada hukuman khusus yang diatur dalam kanun di Aceh. Daerah lain nggak ada, hanya Aceh yang ada. Kita patut berbangga dengan hal itu. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui norma mempunyai 4 sifat. Nah, yang pertama itu norma agama bersifat abadi dan universal. Universal itu artinya menyeluruh. Yang kedua, norma kesopanan dan kesusilaan bersifat lokal atau relatif. Nah, kesopanan dan kesusilaan bersifat lokal. Jadi beda suku, beda normanya. Nah, relatif. Kemudian kesusilaan juga gitu. Beda orang sifatnya, ada orang yang mudah marah, maka beda juga ketika dia sedih. Kemudian yang terakhir, norma hukum bersifat memaksa, mempunyai sanksi tegas, berlaku bagi setiap warga masyarakat tanpa ada beda-beda suku. Nah, itu yang dibuat oleh negara. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan tayangkan sebuah video. Nah, tentang tawuran. Silakan didengar. Pemirsa, tawuran pelajar kembali terjadi di Cijuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas akibat luka senjata tajam. Oleh petugas, korban langsung diotopsi guna penyelidikan lebih lanjut.
Pemirsa, seperti inilah video tawuran antar pelajar yang terjadi di Jalan Siliwangi di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Video yang perlihatkan tawuran pelajar dengan menggunakan berbagai senjata tajam ini mengakibatkan satu orang pelajar kelas 1 SMK di Kabupaten Bogor tewas. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 12 Agustus lalu. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket hitam sempat melewati korban sebelum melakukan aksinya. Memang tadi ada informasi, kemudian juga beliau di. Nah, anak-anak, kalian harus hati-hati bagaimana tadi video itu menggambarkan pelecehan yang terjadi. Nah, terutama wanita, kalian harus hati-hati menjaga diri. Jangan sampai kalian dilecehkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari materi dan video yang telah kita saksikan bersama-sama tadi, siapa yang bisa mengulang apa itu pengertian norma? Ya, silakan cendekia. Pengertian norma adalah suatu aturan atau ukuran yang bersifat tetap atau tidak bisa dirubah. Siapa yang bisa jabarkan pengertian macam-macam norma? Silakan Azmi. Norma ada 4. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, bagus sekali. Terus silahkan dulu Azmi. Nah, kalian sepertinya sudah paham anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, dari materi sama video dan penjelasan yang sudah kita bahas sama-sama tadi, silahkan Bapak beri waktu 2 menit untuk mencatat apa yang kalian kira perlu untuk diketahui. Jangan lupa gunakan buku paketnya. Nah, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan video tadi dan dengan materi yang ada di buku. Silahkan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk ke kegiatan diskusi. Nah, di depan telah ada pembagian kelompoknya yang sudah Bapak buat. Silakan disusun berdasarkan kelompok masing-masing. Di kelompok A, B, dan C. Silakan disusun. Anak-anak, kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang akan Bapak berikan masing-masing kelompok itu satu artikel yang berkaitan dengan pelanggaran norma yang terjadi di negara kita. Nah, ini kelompok A, ini kelompok apa? B, dan ini kelompok C. Anak-anakku sekalian, kalian untuk pertama, instruksi pertamanya adalah mempersiapkan kerangka dan langkah-langkah diskusi. Ingat, nah yang pertama itu kalian harus buat nama kelompok. Yang kedua, nama anggota kelompok. Yang ketiga, judul artikel yang kalian bahas yang sudah diberikan tadi. Kemudian, kalian harus menganalisa yang pertama itu adalah penyebab dari kenapa pelanggaran yang di artikel itu terjadi. Yang kedua, akibat. Nah, dari yang ditimbulkan terhadap pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir adalah solusi dari kelompok kalian. Jangan lupa gunakan buku pelajaran, buku paketnya jangan lupa, karena ada informasi banyak di situ, bisa membantu. Aisyah, ngomong dengan siapa? Dengan dia? Apa judulnya? Ini bisa karena para korban kekerasan seksual. Udah dapat coba masalah bisa jadi masalahnya para korban kekerasan seksual. Terus solusinya adalah masih banyak korban kekerasan seksual
kesaksian para korban kekerasan seksual. Kejadian yang menimpa mereka tidak berlangsung ketika kasus tersebut dikuak, melainkan jauh hari. Pada 1 Juli, 2 karyawan Starbucks di Jakarta Utara mengintip payudara seseorang pelanggan melalui rekaman kamera pengawas CCTV. Tindakan mereka viral setelah dikuak akun Twitter Presiden Hermes. Penyebabnya itu tidak ada efek jerah. Penyebabnya itu kurangnya pengawasan dari negara. Ya? Tidak ada efek jerah lagi nih buat. Tidak ada. Judul artikel kita seks bebas hancurkan generasi bangsa. Nanti Nadia cari masalahnya, Gufran cari solusinya, terus Manja cari penyebabnya. Kami tulis Nadia cari masalah. Ini kelompok ini siapa yang baca nih? Oke. Jangan lupa nama anggota kelompoknya. Gimana Heka? Ada kesulitan? Betul Pak. Ya akibatnya itu pelaku menjadi lebih mudah melakukan pelecehan di tempat yang tidak ada. Akibat itu kan dampak yang ditimbulkan. Misalnya pelecehan itu di mana, apa akibat dari pelecehan tersebut? Pelakunya dihukum misalnya. Ini kelompok ini siapa yang baca? Apa judulnya? Darurat pelecehan seksual. Saat RUU PKS. Tawuran antara pelajar bisa membuat warga resah dengan adanya tawuran. Akibatnya banyak mengkonsumsi. miras. Gimana, Bupak? Ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Oke. Udah cari solusinya lagi, Pak. Oke, tinggal solusinya ya. Dan Oke, 3 menit lagi ya, anak-anak. yang terjadi Nanti waktu maju ke depan. Yang pertama kita cari di sini solusinya. Penyebab udah tadi akibat. Sekarang solusinya. Solusi menurutku gimana? Nah ya, cari terus akibatnya sama solusinya. Nanti untuk waktu menyusun laporan ada Bapak beri 5 menit nanti. Baiklah anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk menyusun hasil diskusi kalian dalam bentuk sebuah laporan yang nanti akan dipresentasikan. Silakan dikerjakan. Nah, anak-anakku sekalian, waktu untuk penyusunan laporannya sudah selesai. Sekarang secara berurutan kita akan persilakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok A. Silakan siapa? Ya, silakan Manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Seks Bebas Hancurkan Generasi Bangsa. Adapun penyebab terjadinya dalam artikel ini, film porno yang mudah diakses, tidak adanya kontrol dari orang tua, pubertas yang tidak terpantau, dan akibat dari artikel ini tingginya persentase remaja yang tidak perawan dan melakukan aborsi, banyaknya pernikahan dini, banyaknya pengguna narkoba, miras, dan mabuk-mabukan. Adapun solusi dari kelompok kami, pengawasan yang ketat dari orang tua,
Kurangi berinteraksi dengan orang-orang yang kurang baik. Jauhi segala jenis narkoba dan minuman yang memabukkan. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali dari kelompok A. Nah, anak-anak harus hati-hati menggunakan HP. Film porno zaman sekarang sangat mudah diakses, jadi harus bisa difilter. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok B. Siapa yang baca? Oke, Tiara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan artikel yang berjudul Indonesia Darurat Pelecehan Seksual saat RUU PKS dipunggungi. Adapun penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari negara pada masyarakat. Tidak ada efek jerah pada pelaku atas hukuman yang diberikan. Tidak ada pantauan CCTV di sebagian tempat. Akibatnya, pelaku menjadi lebih mudah melakukan pelecehan di tempat yang tidak ada pantauan CCTV. Para pelaku yang telah dihukum tidak jera setelah dihukum dan tetap melakukan pelecehan. Solusi yang dapat kami ambil yaitu harus ada pantauan CCTV di berbagai tempat. Pelaku harus diberikan hukuman yang lebih berat agar jera. Kita harus menjaga diri, berhati-hati terutama bagi perempuan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Kalian harus lebih menjaga diri karena di dunia maupun Indonesia jarang kasus pelecehan laki-laki. Yang ada hanya pelecehan perempuan. Kamu pernah pelecehan? Enggak mau. Nah, kita laki-laki ini selalu jadi pelaku. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok C. Siapa yang baca? Oke, silakan Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul artikel Tawuran sebagai Kebiasaan Pelajar di Indonesia. Adapun penyebabnya, pelajar mudah terpancing emosinya. Hal sepele dibesar-besarkan. Kurangnya pengontrolan dari orang tua. Adapun akibatnya, terjadinya tawuran antara pelajar, membuat warga resah dengan adanya tawuran. Tawuran yang terjadi selalu berulang, seolah sudah menjadi tawuran menurun. Adapun solusinya, banyakkan pergaulan dengan orang baik. Harus ada pengontrolan dari orang tua. Kurangi rasa emosional, tidak membesar-besarkan masalah yang sepele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak-anakku sekalian, diskusi sudah selesai. Silakan bangkunya dibalikkan ke bentuk semula agar kita bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya. Silakan dibalik. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita selesai berdiskusi dan presentasi, nah, kira-kira siapa yang bisa membacakan atau menyebutkan kira-kira muatan apa yang kita pelajari pada hari ini? Siapa bisa? Silakan. Muatan yang dapat diambil pada pembelajaran ini, Pak, betapa pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kita tidak bisa membayangkan betapa hancurnya negara ini apabila norma tidak diterapkan pada kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih. Sudah, silakan duduk. Nah, kita nggak bisa lepas dari norma, anak-anak. Mungkin aturan hukum dunia nggak ada, kesopanan nggak ada, kesusilaan nggak ada. Ingat, ada norma agama. Norma agama itu sanksinya dunia dan akhirat. Nah, belum tentu kita selamat. Mungkin kita selamat di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Nah, Bapak menyarankan kepada kalian, ketika kalian sudah mengikuti norma agama, maka norma yang lain pun akan otomatis terikuti. Nah, karena norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan, semuanya bersumber dari norma agama. Nah, selanjutnya
Kira-kira nilai apa yang bisa kalian ambil dalam pertemuan materi norma ini? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Naya. Nilai yang dapat kita ambil, Pak, nilai toleransi, nilai religius, nilai tanggung jawab, dan cinta tanah air. Ya, terima kasih Naya. Nah, ingat religius, toleransi. Apa toleransi? Menghargai sesama. Nah, bagus sekali anak-anak. Nah, untuk memperkuat pendalaman materi kita tentang norma, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, silahkan Bapak minta tolong ketua kelas untuk membagikan. Baik anak-anakku sekalian, nah siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran norma pada pertemuan kali ini? Saya, Pak. Ya, silakan Haikal. Kesimpulannya, Pak, peranan norma dalam masyarakat adalah untuk mengatur kehidupan warga masyarakat, mengatur tata kelakuan masyarakat, mengatur hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus taat dengan norma. Oke, terima kasih Haikal. Bagus sekali, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada kalian. Yang pertama itu jangan tinggal sholat. Sholat 5 waktu yang wajib terutama. Kalau ada waktu, kayaknya semuanya ada waktu. Sholat sunnah jangan ditinggalkan. Yang kedua, jangan pernah melawan orang tua. Nah, karena orang tua itu capek bekerja untuk menghidupi kita. Yang ketiga, karena di zaman pandemi, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, sembari berdoa semoga COVID-19 segera berlalu. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk mengakhirinya, kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.